anak-anak ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi ya dengan Ibu Mary Jani. Tahu nggak adik-adik di sini ketemu Ibu Mary Jani untuk apa? Iya, untuk beribadah sekolah minggu GP Kris Belinyu. Ya, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu ini, kita siapkan hati kita untuk bersaat teduh sejenak. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita saat teduh sejenak, kita serahkan semua kepada Tuhan Yesus. Dengan nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik sudah siap belum untuk memuji nama Tuhan? Ibu yakin siap ya? Ya, kita siapkan hati kita lepaskan semua yang ada suka dan duka ini, kita luapkan semua dengan lagu-lagu memuji nama Tuhan. Ya, kita nyanyi, kita angkat pujian, Bapa ku datang padamu. Yang mau tepuk tangan di rumah, tepuk tangan ya. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas pagi hari. Pagi hari, dengan sikap berdoa ya adik-adik, kita sembuhkan sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Ya, adik-adik yang tersayang, kita sikap berdoa, tundukkan kepala, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sepanjang hari ini Engkau telah memimpin kami. Tuhan, kami berdoa setiap masalah dan beban yang kami merasakan, Engkau menopang kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan. Berikan sukacita kepada kami. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, yuk kita bangkit berdiri semuanya ya. Harus semangat. Kita nyanyi kudaki, tapi ini lagunya gak ada yang berhenti ya. Kita nyanyi kudaki daki daki daki. Habis itu King Kong badannya besar. King Kong kayak gimana? Kecil apa besar? Kayak gini ya. Gini ya. Nah, habis King Kong badannya besar, happy ya. Oke? Habis itu nggak berhenti, belum selesai. Langsung Bapak Abraham. Tahu semua ya lagunya ya. Pasti hafal kan? Anak Tuhan Yesus harus tahu karena kita rajin sekolah minggu. Sekarang ini aja kita belum bisa ke sekolah minggu ya. Tapi tetap kita dikasih berkat melewat live dari sekolah minggu. Yuk, kita angkat pujian ya, berdiri ya, jangan ada yang duduk ya, jangan ada yang lemes, jangan ada ibu capek, jangan ada yang gitu ya. Kita harus semangat, nggak usah malu, walaupun dilihatin mamanya, dilihatin papanya, jangan malu, malulah kepada Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi, kudaki daki daki daki. Satu, pakai gerakan ya. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau dan bentang, Yesus besertaku, ku terbang 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 luar angkasa, salam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai, Yesus besertaku.
Adik-adik di sini udah siap mendengarkan firman Tuhan? Ibu yakin siap. Sebelum itu, siapkan dulu Alkitabnya supaya kita buka firman Tuhan. Yo, kita nyanyi buka Alkitab, lalu ku baca. Oke, tahu ya? Yo. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus menumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, untuk sekarang firman Tuhan akan dibawa dengan contoh Yedida. Adik-adik kita panggil contoh Yedidanya ya. 1, 2, 3. Contoh Yedida, silakan. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Wih, pasti sehat, luar biasa dan diberkati Tuhan. Siap semua mendengarkan cerita firman Tuhan? Oke, semuanya sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa berjalan, kami bisa bernafas, kami bisa melakukan semuanya itu karena kasih Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau berkati kami semua, Engkau bukakan hati kami, pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Contoh Yedida dapat hidup di dalam hidup kami dan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum Contoh Yedida cerita, Contoh Yedida mau tanya, siapa yang di sini cita-citanya mau jadi polisi? Angkat tangannya. Ada? Wih, ada yang mau jadi polisi. Siapa yang di sini cita-citanya mau jadi tentara? Ada? Ada. Gimana ya bubu tentara itu? Ada yang tahu nggak? Iya, bubunya gagah, berotot, perkasa. Ada nggak tentara yang lemes? Nggak ada kan? Adanya, wih, gagah sekali ya tentara-tentara itu. Nah, pada waktu zaman Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus ada di dunia ini, ada seorang tentara di kota Aram, gagah perkasa. Wah, kemudian, ototnya besar-besar. Tapi ada yang tahu? Bapak ini sakit. Hah? Tentara bisa sakit juga? Bisa. Kira-kira sakit apa ya? Adik-adik tahu nggak? Bapak ini sakit apa? Demam? Tidak, bukan. Corona? Oh, belum. Corona belum ada waktu itu. Corona kan munculnya di akhir tahun 2019. Ya enggak? Terus Bapak ini sakit apa ya? Sakit apa ya? Sakit Bapak ini, dia itu kulitnya banyak porenya. Terus bau. Kira-kira Bapak ini sakit apa? Adik-adik ada yang tahu nggak? Iya,
berarti dia nggak punya teman dong. Beda adik-adik. Kalau di Israel, orang kusta harus diasingkan, harus diisolasi, tidak boleh ketemu sama orang lain. Tapi kalau di Aram beda. Orang yang sakit kusta masih bisa ketemu sama orang lain. Wah, kasihan ya bapak ini, tentara. Wih, tapi dia sakit kusta. Bapak ini kalau dia pergi berperang, jagonya selalu menang. Makanya Raja Aram suka sekali sama bapak ini. Tapi sayangnya dia sakit. Waktu bapak ini sakit, ada pembantunya, ada mbaknya, yaitu anak kecil masih gadis, yaitu anak Israel, bangsa Israel. Waktu bangsa Aram melawan bangsa Israel, anak ini diambil untuk menjadi pembantunya. Anak ini sedih sekali karena melihat tuannya sedang sakit. Akhirnya dia berpikir, gimana ya tuanku supaya dia bisa sembuh? Di Samaria ada seorang nabi. Dia bisa menyembuhkan penyakit. Mungkin saja kalau tuan ke sana, dia bisa dapat sembuh. Bagaimana ya aku mengatakannya? Akhirnya gadis kecil ini mengatakan kepada nyonyanya. Dan istri dari bapak tentara ini bilang kepada bapak ini, "Pak, kan bapak sakit. Katanya di Samaria itu ada seorang nabi yang hebat. Dia bisa menyembuhkan segala penyakit. Nah, sekarang bila bapak pergi sana." Akhirnya bapak ini dia minta izin sama Raja Aram untuk pergi ke Samaria. Bapak ini membawa 10 talenta perak. Wow, dan 6.000 shikal emas. Gak lupa juga dia bawa 10 potong pakaian. Banyak sekali dia bawa untuk dipersembahkan kepada orang yang dapat menyembuhkan sakitnya ini. Dan pada akhirnya Raja Aram mengirim surat bahwa bapak ini yang sedang sakit kusta kalau bisa disembuhkan. Dia pergi bersama tentaranya yang lain ke Samaria. Pada sampai di Samaria, dia kasih surat itu sama raja orang Israel, raja Samaria. Waktu Raja Samaria buka suratnya, dia baca, Hah? Emangnya aku ini Tuhan yang dapat menyembuhkan sakit penyakit ini? Raja Israel marah adik-adik. Nah, waktu Raja Israel marah, terdengarlah dengan oleh Nabi Elisa. Siapa? Nabi Elisa. Nah, pada akhirnya Nabi Elisa berkata, "Bawalah orang yang sedang sakit kusta itu ke tempatku." Akhirnya Naaman, bapak ini namanya Naaman. Iya. Nah, nama bapak ini adalah Naaman. Naaman ini pergi bersama pasukannya ke rumahnya Elisa. Waktu di sana diketuk pintunya. "Permisi. Permisi." Kok nggak ada orang ya? Lagi mungkin sekali lagi baru dibuka. "Permisi. Ada orang?" Naaman menunggu adik-adik. Kira-kira siapa yang keluar? Elisa keluar nggak ya? Ternyata tidak. Bukan Elisa yang keluar, tapi bujangnya atau pembantunya Elisa. Bujangnya keluar. "Iya Pak, di sini tempatnya Nabi Elisa ya?" "Iya betul, saya bisa ketemu." "Oh, Bapak orang yang sakit kusta itu ya?" "Iya." "Bapak," kata Nabi Elisa, "pergi saja ke sungai Yordan, mandi sebanyak 7 kali." "Hah? Mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali?" "Iya Pak." Terus bujangnya pergi. Kemudian marahlah Naaman ini. Aku pikir Nabi Elisa akan keluar dari rumahnya, kemudian berdoa kepada Tuhan
Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Enggak. Lebih baik aku mandi di Sungai Apna atau Parpan atau sungai-sungai yang ada di Damsik, lebih bersih. Waduh, Bapak ini nggak mau Naaman ini. Gimana ya? Padahal dia kan sedang sakit kusta. Pada akhirnya ada tentaranya yang bilang kepada Bapak Naaman, "Pak, cobalah ikutin apa kata Nabi Elisa." Enggak. Masa aku harus mandi di Sungai Yordan? Demi kesehatan Bapak sembuh. Gimana ya? Mandi nggak ya? Kira-kira adik-adik mandi nggak ya Naaman di Sungai Yordan? Akhirnya dengan dia marah, jengkel, kesal, dia mandi. Dia turun ke Sungai Yordan. Awas aja nanti kalau nggak sembuh. Tadi harus berapa banyak? Berapa banyak adik-adik dia harus mandi? 7 kali. Dia celupkan badannya sekali. Dia lihat, masih ada. Mana sih ini? Dia celupkan lagi dirinya di Sungai Yordan. Yang kali. Masih ada juga. Ada yang kedua kali. Mungkin yang ketiga kali harus lebih lama ya. Lebih lama. Coba. Lebih lama ya. Dia celupkan lagi. Masih. Padahal sudah lama. Akhirnya dia celupkan dirinya lagi. Keempat, kelima, keenam. Aduh, masih ada kustaku katanya. Ini yang terakhir. Dia celupkan diri di Sungai Yordan. Dan dia muncul pelan-pelan, dan dia buka mata pelan-pelan. Dia lihat, dia buka matanya. Iya, aku sembuh. Aku sudah tidak sakit kusta lagi. Kulitku seperti bayi. Ya ampun, aku sembuh. Gimana ini? Aku harus bersyukur kepada Nabi Elisa. Wah, ternyata Bapak ini seorang tentara yang kusta tadi sudah mandi di Sungai Yordan. Apa nih? Sudah sembuh, sudah tahir. Ya, pasti senang sekali dia. Wah, kalau adik-adik di rumah sakit, kemudian berdoa kepada Tuhan dan sembuh, senang bukan? Senang. Kemudian kalau adik-adik sedang susah, sedang sedih, berdoa kepada Tuhan dan ada penghiburan dari Tuhan, senang bukan? Senang. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini kita harus mengandalkan Tuhan setiap kehidupan kita. Entah kita sedang sakit, atau sedang senang, atau sedang sedih, atau bagaimanapun, kita harus bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Nah, begitulah ceritanya Naaman disembuhkan dari sakit kusta. Nah, kita akan membaca ayat hafalan kita dari Amsal pasal 3 ayat 5a. Contoh ulangin sekali lagi ya. Amsal pasal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu. Sekali lagi ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu. Ya, kita lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan dengan segenap hati kami bahwa Engkaulah Tuhan yang dapat menyembuhkan, dapat menghibur dan memberikan sukacita kepada kami semua. Terima kasih ya Bapa, di doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Mary. Oke, adik-adik sudah ya mendengarkan firman Tuhannya. Tadi siapa ya bawa firman Tuhan? Iya, contoh Yedida. Ibu mau tanya, tadi apa ya firman Tuhannya? Betul, Naaman disembuhkan. Adik-adik juga disembuhkan melalui dokter.
Yo, adik-adik yang mempunyai kerinduan untuk memberikan persembahan, tetap bisa ya melewat kotak yang di depan gereja, tulis namanya dan sekolah minggu, atau langsung kirim ke bank gereja kita, ada di Warta. Oke, kita selesai ibadah sekolah minggu ini. Untuk tugas minggu depan, yang tugas Ibu Mary Cynthia Dewi dengan Ibu Ita ya. Kita selesaikan sekolah minggu ini dengan nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, Putri terima kasih. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan.